Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, students of Al-Farabi and Arazi. How are you? Ada yang nggak jawab, ada yang jawab dengan kencang. Good. Terima kasih yang sudah menjawab. I hope you are in a good condition and I am also in a good condition too. Hari ini adalah hari Rabu. Hari Rabu artinya kita akan belajar tematik. Nah, sudah siap untuk belajar? Good. Kalau sudah siap, sebelum belajar Miss ingin kalian siapkan alat tulis dan siapkan buku tulis, juga siapkan buku tematik tema 5. Ya, tema 5. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu. Ya, berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Amin. Semoga Tuhan memberikan kemudahan untuk kita semua dalam belajar, untuk memahami, dalam semangat belajar ini semoga dalam kemudahan dan juga keberkahan. Oke. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian, baik sekarang ataupun hingga kalian tua nanti. Nah, sekarang sebelum belajar, Miss akan kasih tahu kita akan belajar tema 5 ini selama 2 minggu. Dan kita akan belajar per mata pelajaran. Jadi kita hari ini akan belajar, sesi ini akan belajar PKN. Nah, kita akan belajar PKN di tema 5. Siap? Oke. Ya, Miss akan share. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, untuk anak-anak yang di rumah, semoga kalian tetap sehat ya dalam pembelajaran online ini. Miss sangat rindu ingin bertemu dengan kalian. Semoga corona segera berakhir. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19 ya. Oke, kita mulai tematik pendidikan kewarganegaraan. Ini untuk tema 5 kelas 4 di SD Lab UPI Kampus Cibiru. Bukunya yang ini ya. Nah, judulnya Pahlawanku. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan memahami dan menjelaskan. Ya, kita akan memahami dulu lalu menjelaskan makna hubungan simbol ya, simbol dengan sila Pancasila keempat dan kelima. Oke. Nah, ini kita akan belajar tentang Pancasila. Kita baca dulu yuk dari sila pertama ke sila kelima. Disebutkan angkanya, kalian sebutkan bunyi silanya ya. Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Terima kasih yang sudah membunyikan bunyi dari setiap sila Pancasila. Oke, kita masuk ke sila keempat. Di sini bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini simbolnya apa? Simbolnya adalah banteng, di mana bantengnya ada latar merah dan bantengnya berwarna hitam. Nah, kita akan belajar tentang maknanya itu sebetulnya seperti apa. Apa makna dari Pancasila sila keempat ini? Ayo, menurut kalian apa? Silakan jawab. Menurut kalian apa makna dari Pancasila sila keempat ini? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya apa ya? Oke. Maaf. Oke, nah ini adalah sikap positif dari Pancasila sila keempat yang bisa kita lakukan. Nah, Miss ingin kalian tuliskan ini di buku tulis tematik ya. Oke. Yang pertama adalah mencintai tanah air. Mencintai tanah air. Yang kedua, menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi, jangan sampai kalian menciptakan perpecahan, tapi kalian menciptakan persatuan dan kesatuan. Contohnya aja dalam lingkup kelas. Ketika ada yang berselisih, kalian mencoba untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Kenapa? Kalau kalian menciptakan perpecahan, saling memusuhi satu sama lain, itu tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, terutamanya sila keempat.
Selanjutnya adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, kita juga harus mempertahankan kemerdekaan. Jangan sampai kemerdekaan kita digoyahkan lagi oleh negara-negara lain yang ingin mengganggu. Dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Ya, jangan sampai negara kita sudah merdeka, tetapi apa yang kita lakukan, kita tuh masih dijajah sama orang lain. Contohnya, kalian belum tahu nih, kenapa sih aku harus sekolah? Aku cuma sekolah untuk cari teman dan karena disuruh orang tua. Nah, itu kalian artinya belum merdeka. Kalau orang yang merdeka itu mereka bisa mencari ilmu dan menikmatinya dan terus mencari, karena ketika zaman dulu kan kita tahu mencari ilmu itu tidak mudah. Nah, yang keempat, tolong ditulis juga ya, menghormati setiap keputusan hasil musyawarah. Jadi, ketika ada musyawarah, perbincangan, mencari keputusan tentang apapun, kalian harus menghormati setiap keputusannya. Ya, oke. Selanjutnya, ini juga dicatat ya di buku tulisnya, pengamalan dari Pancasila sila keempat. Yang pertama adalah tidak egois. Ya, jadi kita jangan jadi orang yang egois. Kita harus lebih toleransi kepada orang lain. Nah, sesuai dengan nomor 2 yaitu toleransi. Ya, kita harus menghargai orang lain inginnya seperti ini, kita ingin seperti ini ya. Kita tidak bisa menyamakan semua orang harus sama seperti kita. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Kalau misalkan menurut teman kalian, warna paling bagus itu adalah warna hijau. Oke, kalian hargai. Jangan sampai kalian, enggak, hijau itu kan enggak bagus, paling bagus itu warna merah. Udah semua warna itu jelek selain merah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kalian harus menghargai pendapat orang lain. Dan lalu keempat, hasil musyawarah mengutamakan kepentingan bersama. Contoh nih, kalian disuruh berdiskusi, baiknya seperti apa untuk misalkan kebersihan di kelas. Nah, kebersihan di kelas itu jangan memikirkan kebersihan untuk diri kalian sendiri, tapi harus memikirkan kebersihan untuk semua anggota kelas. Jadi mengutamakan kepentingan bersama. Kelima, yaitu mengadakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi ketika misalkan ada sesuatu masalah atau ada hal yang harus kita perbincangkan, harus kita cari solusinya, jangan sampai menurut aku kayak gini, udah kayak gitu aja. Nah, jangan sampai kayak gitu. Itu artinya kalian tidak menanyakan atau tidak bermusyawarah. Tapi ketika ada masalah, itu kalian bermusyawarah dengan cara berdiskusi dengan teman dan mencari solusi terbaik dari permasalahan itu. Lalu yang keenam, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan. Jadi apapun keputusannya, kalian harus hormati. Jangan sampai aku tidak setuju karena gini. Tapi kalian hormati sepanjang keputusannya itu memang keputusan terbaik untuk semuanya. Lalu bersikap ikhlas dengan hasil keputusan. Kita juga harus menerima hasil keputusannya seperti apa, ya. Oke, nah ini tugas mandirinya berkaitan dengan Pancasila sila keempat. Kerjakan halaman 11 sampai 13 dan halaman 28 sampai 30. Itu adalah tugas mandiri untuk mengerjakan latihan yang berkaitan dengan sila keempat. Dicatat ya, ayo. Tandai dulu di bukunya halaman 11 sampai halaman 13 dan halaman 28 sampai halaman 30. Kerjakan dulu, nanti Miss akan kasih tahu mana yang harus dikirim ya. Oke. Selanjutnya, kalau tadi sudah dicatat ini ya, sudah dicatat ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Pancasila sila kelima. Nah, ini simbolnya itu adalah padi dan juga kapas, ya. Nah, padi dan kapas itu adalah simbol dari Pancasila sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita baca baik-baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kita harus apa ya? Kalau sila kelima berarti berkaitannya dengan keadilan sosial atau keadilan untuk sebagian rakyat Indonesia atau seluruh? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa ya maksudnya? Nah,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti bunyinya, makna sila kelima ini menjelaskan tentang keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Jadi, semua masyarakat Indonesia harus mendapatkan keadilan. Nggak bisa, misalkan yang kaya aja yang mendapatkan keadilan, tapi yang miskin tidak. Nggak boleh seperti itu, tapi harus semua rakyat Indonesia sesuai dengan bunyi Pancasila, sila kelima. Nah, ini dia, Miss pengen kalian catat ini di buku tulis kalian. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan Pancasila, sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memiliki kemauan untuk menolong orang lain. Ya, jadi yang pertama, kita itu harus punya kemauan untuk menolong orang lain. Jadi ketika misalkan ada orang lain kesusahan, dan kita bisa membantu, kita harus mau membantunya. Contoh, teman kalian ada yang ke sekolah dan dia lupa nggak bawa bekal dan juga nggak bawa uang dan orang tuanya pun tidak ada di sekolah. Berarti dia sedang kesusahan. Sedangkan kalian bawa bekal dan bawa juga uang. Nah, kalian bisa ketika lihat temannya, oh dia nggak bawa uang, nggak bawa bekal juga, kalian bisa membelikan makanan untuk dia. Ya, atau kalian juga bisa share atau berbagi dari makanan yang kalian bawa untuk dimakan berdua dengan teman. Nah, itu contoh kecilnya ya. Jadi, kalian harus memiliki kemauan untuk menolong. Jadi, ketika ada orang lain yang kesusahan, tolonglah. Sepanjang kalian juga bisa. Ya, sepanjang kalian juga bisa menolongnya. Jadi jangan sampai kalian acuh, salah dia nggak bawa uang, nggak bawa bekal. Aku kan bawa, ya udah itu mah kan makanan aku, gimana aku, misalkan gitu. Dan akhirnya teman kalian kelaparan. Coba bayangin kalau kalian yang seperti itu. Nah, pasti kan akan menjadi sulit sekali ya ketika di posisi itu. Nah, yang kedua adalah selalu menghargai hasil karya orang lain. Selalu menghargai hasil karya orang lain. Contoh, kalian ada project menggambar mozaik misalkan. Mozaik kalian memang dinilainya bagus, 95 contoh ya. Tetapi ada teman kalian yang menggambar mozaiknya itu sangat sederhana, sampai nilainya juga hanya sekitar 70. Dan kalian melihatnya itu jauh gitu dengan hasil karya kalian. Hasil karya kalian itu jauh lebih bagus. Tapi jangan sampai kalau kalian bilang, ih kamu mah jelek misalkan gitu, atau mozaik kamu kok gitu sih, atau dan seterusnya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi hargai, wah kamu udah bekerja keras ya untuk membuat itu, keren. Kalau kamu lebih kerja keras, kayaknya akan lebih bagus juga. Jadi jangan sampai menyakiti hati orang lain ya dengan menganggap rendah. Tapi kita harus menghargai karya orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Nah, ini kita nggak boleh seenaknya pada orang lain. Tolong dong kamu ambilin itu aku dong, tolong dong. Tapi kalian nyuruhnya maksa. Itu dong, kesini dong, misalkan gitu. Tapi kalian harus, kalau meminta tolong harus dengan sopan santun. Tidak boleh seenaknya. Misalkan teman kalian udah duduk di sini, tiba-tiba kamu pindah dong ke belakang, aku pengen duduk situ. Nah, itu nggak boleh ya. Itu adalah bertindak semena-mena pada orang lain. Yang keempat adalah menghormati hak dan kewajiban orang lain. Gitu ya, menghormati ketika dia harus melaksanakan kewajibannya, ketika dia mendapatkan haknya, kita menghormati. Lalu yang kelima, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi, kalau misalkan ada sesuatu nih yang tidak adil, kalian harus berjuang untuk mencapai keadilan. Contohnya, misalkan seperti ini. Ketika pertandingan, misalkan kamu lawan dengan tim lain. Tetapi, misal ya, jurinya itu tidak adil. Kalian sudah, misalkan yang laki-laki bermain bola, kalian sudah masukkan gol, tapi tidak dihitung gol. Nah, itu kan tidak adil ya. Nah, kalian bisa protes untuk memperjuangkan keadilan. Karena kalian sudah melakukan kewajiban kalian, dan itu kalian harus mendapatkan hak. Ya, contoh lainnya, kalian sudah misalkan bayar mau beli mie ayam, tapi sama emangnya nggak dikasih terus mie ayamnya. Kalian protes, "Mang, kan saya udah bayar. Mana mie ayamnya?" Nah, itu memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini untuk latihan mandirinya berkaitan dengan sila kelima, yaitu halaman 61 sampai 64.
halaman 91 dan halaman 102. Sedikit kan latihannya, kalian pasti bisa. Ketika mengerjakan latihan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kalian kerjakan itu mencerminkan bagaimana pola berpikir kalian, bagaimana ketekunan kalian, bagaimana kedisiplinan kalian, dan bagaimana kemampuan kalian. Kalau kalian mengisinya asal-asalan, berarti Miss juga akan menilai kalian dengan segitu adanya. Ya kalian yang asal, berarti Miss nilainya juga seadanya. Tapi kalau kalian mengisinya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Miss juga akan menghargai seluruh pekerjaan kalian. Oke. Nah, anak-anak, itu dia pembahasan kita mengenai PKN di sesi 1 ini. Silahkan kerjakan waktu kalian sampai pukul 10.00 ya. Nanti setelah 10.00 akan ada informasi selanjutnya. Jadi jangan sampai terlambat, jangan sampai ketinggalan, langsung kerjakan dan tetap semangat. Oke, terima kasih dari Miss Fitri. So sorry if I have mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.